ibadah online. Sebelum ibadah kita harus sopan. Apa itu sopan ya? Siap, sukacita memuji Tuhan. Ogah makan-makan, ogah main-main saat memuji Tuhan. P, pasti sudah mandi dan berpakaian rapi. Ayo berdoa dan dengar firman Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap baik-baik aja ya. Kita mau nyembah Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk Kakak Shalom, kita mau nyembah Tuhan, mau muji Tuhan. Ayo. Besar, Dia
Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, tutup mata kita, lipat tangannya yuk. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Ku cinta Ayo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, biar kami mengerti firman Tuhan hari ini. Tuhan, urapi kami pendengaran, pikiran, dan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi kita mau hari ini dengar firman Tuhan. Adik-adik, kita akan merayakan hari apa ya? Hari pahlawan. Wah, kakak mau bawain cerita mengenai pahlawan. Siapa di sini yang tahu apa itu pahlawan? Adik-adik tahu pahlawan adalah orang yang berjasa atau orang yang berkorban, orang yang mengorbankan dirinya untuk bisa bangsa, bisa saudaranya, bisa temannya, bisa semuanya. Jadi adik-adik, kita mau belajar pahlawan hari ini. Nah, ada di Alkitab dikatakan
banyak pahlawan-pahlawan di Alkitab. Wah, adik-adik bisa sebutkan ya, beberapa orang yang ada di Alkitab dikatakan dia adalah pahlawan Kristus. Kakak mau ambil satu, pahlawan Tuhan Yesus, yaitu dia adalah pahlawan yang berani dan pahlawan yang setia. Kakak mau bawain adalah seorang laki-laki bernama Yonatan. Adik-adik tahu siapa Yonatan? Yonatan adalah seorang pemberani, bahkan bukan cuma pemberani, tapi dia juga seorang yang setia. Dia anak seorang raja, rajanya bernama Raja, adik-adik ada yang tahu? Raja Saul. Kenapa Yonatan dikatakan salah satu sebagai pahlawan? Dia adalah orang yang berani, adik-adik. Waktu bangsa Filistin menyerang, waktu mereka berperang dengan bangsa Filistin, Yonatan juga mengalahkan bangsa Filistin. Tapi Tuhan memimpin Yonatan sehingga Yonatan mampu mengalahkan bangsa Filistin. Waktu itu keadaannya sedang berperang dan Yonatan pergi dengan asistennya, prajuritnya. Dia punya prajurit satu. Dia pergi, dia datang ke tempat perkemahan orang Filistin. Lalu apa? Dia bilang, kalau nanti Tuhan memberitahu kita untuk maju, atau orang Filistin berkata, ayo naik, mari datang, maka Tuhan menyertai kita untuk berperang melawan orang Filistin, adik-adik. Nah, waktu itu tiba-tiba orang Filistin melihat, wah, ada Yonatan datang dan satu orang prajuritnya, adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang, naiklah kemari. Lalu apa yang terjadi? Yonatan ingat, oh iya, prajuritnya juga ingat, berarti Tuhan menyertai dia dan Tuhan akan menyerahkan Filistin itu kepada Yonatan dan prajuritnya. Apa yang terjadi? Yonatan memenangkan, adik-adik. Berani, waktu itu dia membunuh ada 20 prajuritnya Filistin, dikalahkan. Akhirnya apa, adik-adik? Filistin bingung, wah hebat juga nih. Jadi Yonatan adalah salah satu pahlawan, adik-adik. Jadi adik-adik perlu tahu, dia bukan cuma pahlawan yang berani, tapi dia juga adalah seorang yang setia. Kenapa dia setia? Rupanya dia adalah seorang anak raja. Dia berhak menerima apa? Kalau papahnya udah gantiin, harus jadi raja. Tapi dia tahu Tuhan sudah memilih sahabatnya. Oh, adik-adik di sini siapa yang punya sahabat? Kakak mau katakan, sahabat itu apa, adik-adik? Sahabat itu yang ada untuk kita setiap saat, bukan setiap hari, tapi setiap saat. Sahabat itu apa? Sahabat itu rela berkorban. Pahlawan tuh rela berkorban. Sahabat juga rela berkorban, adik-adik. Dia akan melakukan apapun untuk sahabatnya. Nah, rupanya waktu Daud diangkat sebagai raja, Yonatan bertemu dengan Daud. Dan hati Yonatan dan hati Daud rupanya Tuhan buat mereka saling mengasihi, mereka saling membantu, mereka saling membutuhkan. Waktu itu Yonatan melihat iman dari Daud. Daud melawan Goliat, imannya besar. Adik-adik siapa yang tahu ceritanya? Udah tahu kan ceritanya? Nah, rupanya Yonatan ini, adik-adik, kalian tahu nggak? Yonatan ini dia mengasihi Daud karena Daud luar biasa dekat dengan Tuhan. Adik-adik juga harus menjadi adik-adik yang dekat dan sayang dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menyertai. Seperti Yonatan melawan prajurit Filistin, Tuhan menyertai. Seperti Daud, Tuhan menyertai juga. Setiap berperang Daud pun menang. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Yonatan dia tidak sombong, dia sebagai anak raja. Dia tidak iri hati walaupun Tuhan sudah memilih Daud sebagai raja menggantikan Saul. Bahkan Yonatan memberikan apa, adik-adik? Yonatan memberikan jubahnya. Yonatan memberikan seluruh alat-alat perangnya untuk Daud. Kenapa? Karena Yonatan mengasihi Daud. Adik-adik, itulah yang dinamakan setia. Yonatan adalah bukan cuma pahlawan yang berani, tapi dia juga pahlawan yang setia. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu kalian, siapa di sini yang mau sungguh-sungguh menjadi pahlawan Tuhan? Hari-hari ini Tuhan akan memakai adik-adik.
Adik-adik akan dipakai Tuhan menjadi pahlawan Tuhan. Apa? Memenangkan banyak teman-teman kalian. Kalian harus berani seperti Yonatan, setia seperti Yonatan kepada Daud sahabatnya. Jadi kakak mau kasih tahu kalian, kalau kalian dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan bersama-sama. Mari, siapa yang di sini mau jadi anak-anak yang berani, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi adik-adik di sini, ayo, kalau mau, kita mau belajar terus baca firman Tuhan setiap hari. Kita mau terus berdoa setiap hari. Karena apa? Tuhan akan menyertai kita. Seperti Yonatan, seperti penyertaan Tuhan atas Yonatan. Jadi adik-adik, yuk, siapa yang mau? Yuk, kalau kalian mau, ayo, kalian semua bangkit berdiri yuk. Semuanya berdiri. Yuk, kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan tolong agar kita mampu menjadi pahlawan, menjadi anak-anak yang berani, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mari, mau adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengar Tuhan firman-Mu bahwa Tuhan menyertai. Kalau kami mau menjadi anak-anak yang berani, kami mau menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan menyertai Yonatan, seperti Tuhan menyertai Daud, kami juga mau Tuhan memiliki hati yang mengasihi, seperti Yonatan mengasihi Daud. Bahkan dia rela Tuhan untuk mengorbankan nyawanya membela Daud. Tuhan, terima kasih ya. Kalau hari ini kami sudah dengar dan kami percaya kami akan melakukannya. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur siang ini, pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik tahu firman Tuhannya? Yuk diulang sekali lagi. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, dalam kesukaran. Shalom adik-adik, ada pengumuman nih. Dicari pasukan Laskar Kristus generasi Yeremia. Ciri-cirinya, yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Yesus, mau melayani atau dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, mau berbuat baik dan benar, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Kalau itu adalah adik-adik, ikutin aku ya. Aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. Selamat, kalian telah bergabung menjadi pasukan Laskar Kristus. Teman-teman, waktunya kita berdoa buat Indonesia, berkati Indonesia biar ekonominya kuat, biar Indonesia sehat. Kami mau berkata virus corona, diam, tenang, dan kami usir keluar dari Indonesia. Kami berdoa untuk Pentakosta ketiga terjadi, itu kan generasi Yeremia bangkit, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, yang akan bergerak melayani bangsa-bangsa ini. Kami doa untuk pemerintah, dokter, perawat rumah sakit, diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita mau tutup mata kita rapat-rapat. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, menyembah, kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik semuanya kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari adik-adik pulanglah di rumah adik-adik masing-masing. Bahkan biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas
atas kehidupan kita semua dari hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan datang menjemput kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Mari adik-adik yang percaya berkata amin.